Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil uh, proyek yang saya buat dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Amikom Yogyakarta. Langsung saja untuk anggota, di sini saya sendiri Yusuf Bima Setiawan dengan NIM 19113288. Kemudian di sini saya akan membahas tentang otonomi daerah. Pengertian. Apakah otonomi daerah itu? Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu, yang dimaksudkan dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dasar hukum dari otonomi daerah, yang pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945, amandemen kedua, pasal 18 ayat 1 sampai 7, kemudian pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Kemudian nomor 2, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Kemudian ketiga, ketetapan MPRI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian nomor 4, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian nomor 5, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian nomor 6, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, revisi UU nomor 32 tahun 2004. Kemudian asas otonomi daerah. Di sini ada asas yang pertama yaitu asas desentralisasi. Apakah asas desentralisasi itu? Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan atau rumah tangga daerahnya sendiri. Penyerahan wewenang tersebut dilakukan kepada lembaga otonom daerah dari lembaga otonom pusat. Asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian yang kedua ada asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah kegiatan pelimpahan berbagai urusan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah atau gubernur. Gubernur mendapatkan wewenang tersebut karena dalam hierarki vertikal pemerintahan, mereka adalah wakil dari pemerintah pusat. Sedangkan wali kota dan bupati merupakan penanggung jawab urusan pemerintahan. Kemudian ada tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan kepada pemerintah daerah, kepada daerah otonom seperti kota, kabupaten, atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Contohnya adalah penugasan yang diberikan pemerintah provinsi kepada daerah kota, kabupaten, dan desa untuk menyelesaikan tugas yang sudah jadi wewenang provinsi. Kemudian adalah selanjutnya hak otonomi daerah. Hak otonomi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 22 dalam aturan tersebut, hak yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan otonomi daerah antara lain, 1. Mengelola urusan pemerintahan sendiri, kemudian 2. Melakukan pemilihan kepala daerah, 3. Mengelola aparatur daerah sendiri, 4. Mengelola sumber daya yang dimiliki daerah sendiri, 5. Menarik pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan daerah, 6. Mendapatkan pendapatan lain dari sumber yang sah, 7. Mendapatkan pembagian hasil pengelolaan berbagai macam sumber daya alam, 8. Mendapatkan hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kewajiban otonomi daerah. Sama seperti hak, kewajiban daerah untuk menjalankan otonomi daerah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22. Kewajiban itu antara lain melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerahnya sendiri, tiga, mewujudkan pemerataan dan keadilan di daerah, empat, meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan fasilitas pendidikan, lima, mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat di daerah, enam, menyediakan fasilitas umum yang layak, tujuh, menyelenggarakan jaminan sosial di tingkat daerah, delapan, merencanakan dan menyusun tata ruang daerah, sembilan,
melestarikan lingkungan hidup. Kemudian 10, melestarikan nilai budaya. 11, mengatur segala macam administrasi kependudukan. 12, kewajiban lainnya tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Contoh otonomi daerah. Yang pertama, menetapkan upah minimum regional atau disingkat UMR. Tugas menetapkan UMR dilakukan oleh pemerintah daerah. UMR tetap ditetapkan sesuai dengan kondisi dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Kemudian yang kedua, mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat APBD. Pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola APBD tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Nantinya, pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana untuk kebutuhan daerah tertentu. Kemudian ketiga, pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh daerah nantinya akan masuk dalam APBD, sehingga pajak dan retribusi itu nanti akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau yang lainnya. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian otonomi daerah beserta manfaat dan tujuannya. Kemudian kasus pelanggaran otonomi daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik luar negeri dengan alasan studi banding. Juga mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Belum lama diberitakan di Harian Kompas bagaimana legislatif Kota Yogyakarta membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau 17,5 juta per orang dan alasan menutup biaya operasional dan kegiatan kesekretarian. Mengapa harus ada bagi-bagi sisa anggaran? Tidakkah jelas aturannya bahwa sisa anggaran seharusnya tidak bisa dihabiskan dengan acara bagi-bagi, melainkan harus disetorkan kembali ke kas daerah? Dipandang dari kacamata apapun, perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima orang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral. Terlebih jika hal itu dilakukan dengan sangat terbuka. Sumber praktik korupsi yang lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah atau procurement. Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal yang jamak. Memberikan fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hibah dari pihak ketiga kepada pejabat daerah sudah menjadi hal biasa yang tidak pernah diributkan dari dulu. Kalau dicermati dan dinalar, beberapa dipenaikan kekayaan pejabat daerah setelah mereka menjabat posisi tertentu. Seberapa drastis perubahan gaya hidup para pejabat publik itu. Ya, sekian dari saya. Yusuf Himastiawan dengan NIM 198388. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.